Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Yulia Golfis. Video hari ini saya akan mereview motor listrik UM-Fly tipe Sanyaga setelah 1 minggu pemakaian. Nah, yang pertama itu saya akan review dulu dari ketahanan baterainya ya guys. Jadi ketahanan baterainya itu dalam 1 kali pengecasan itu bisa sampai 1 hari pemakaian guys, dengan sisa baterai di akhirnya 2 sampai 3 bar. Nah, total barnya itu ada 5 guys. Jadi itu kadang 3 bar. Tak pernah 1 kali pengecasan, hanya 1 kali dan dipakai 2 hari guys. Nah, 2 hari itu dengan sisa baterainya 2 bar ya guys, itu sekitar 30%. Jadi 30%. Jadi baru saya cas lagi. Untuk ketahanan baterainya cukup lah guys, awet ya guys ya. Yang kedua yang saya dari motor listrik ini, saya tidak perlu lagi ganti alat-alat alat yang lainnya guys, seperti ganti oli mesin, oli gear belakang dan lainnya guys. Nah, jadi saya tidak perlu lagi itu. Dan untuk remnya ini, kalau motor ini masih menggunakan rem trombol ya guys, belum menggunakan rem cakram. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau rem trombolnya ini masih cukup pakam ya guys, cukup mantap untuk pengereman di atas turunan dari tebingan begitu guys. Tebingan cukup pakam walaupun dia bukan rem cakram ya guys gitu. Nah, untuk boncengannya ini guys, motor ini sanggup membonceng sampai 3 orang guys. Jadi anak saya itu ada 2, suami saya. Jadi pernah sekali di depan itu suami saya, yang kedua itu ada suami saya, anak saya lagi dan saya. Suami saya itu beratnya itu sekitar 60 kilo guys. Anak-anak saya itu ada 12, ada 13 dan saya sendiri 39 kilo. Jadi sanggup dia dengan jalanan yang menanjak, dia masih bisa menanjak, karena di jalan di tempat saya ini jalanannya itu naik turun guys, tidak datar saja begitu guys. Untuk penampilannya sendiri ya guys, untuk penampilannya sendiri ini untuk penampilan sendirinya ini cukup menarik ya guys, karena dia penampilannya dari depan itu seperti motor Scoopy guys, seperti motor Scoopy. Kalau dari samping itu seperti motor Vespa, karena ring bannya sendiri itu menggunakan 10 ya, ring 10 begitu guys gitu. Untuk lampunya sendiri ya guys, untuk lampunya ini menggunakan lampu LED. Menggunakan lampu LED, dia itu cukup terang dan menghemat daya juga. Pernah dipakai di malam hari dan sering dan sekarang semenjak ada motor ini, kami pakai motor ini terus keluar malam guys. Karena motornya dan lampunya itu sudah sangat terang, hemat daya juga guys begitu ya guys. Nah, untuk di kilometer, jarak kilometernya ini kalau kita pertama sekali hidupkan stop kontaknya, itu terbaca di pertama awal kali kita dipakai sampai terakhir kita memakainya guys. Jadi misalnya kita itu menggunakannya itu pertama sekali dari rumah sampai tempat saya bekerja itu misalnya 5 km ya guys, sampai 5 km. Nah, itu kalau kita matikan stop kontaknya itu dan dihidupkan kembali, akan reset kembali guys menjadi 0. Jadi enggak dibaca keseluruhan jarak yang ditempuhnya, tetapi sesuai yang dipakai, yang dijalankan guys ya begitu. Dan untuk kecepatannya sendiri ini ada kecepatan 1, kecepatan 2 dan kecepatan 3. Nah, di kecepatan 1 ini saya biasanya pakai di jalanan yang
berbatuan ya guys, karena di tempat saya ini ya maklum ya tempat desa, jadi masih banyak jalan yang ada batu-batuannya. Nah itu kecepatannya 1 itu cukup stabil guys. Kalau di 2 dan 3 itu sering saya pakai di jalan yang aspal guys. Apalagi kalau menanjak itu butuh 3 gitu guys. Kalau dia kecepatan 3 itu seperti motor-motor pada umumnya guys, mulus, menanjaknya mulus guys, walaupun kemiringan dengan 45 derajat guys, begitu. Nah harusnya itu kalau setiap pemakaiannya itu harusnya dari speed paling kecil dulu guys ya, untuk menjaga tetap agar baterainya tetap awet gitu, awet begitu guys ya. Jadi kecepatannya begitu guys. Nah untuk yang tampilan speedometernya sendiri guys ya, masih seperti speedometer LED digital ya guys, seperti NMAX itu guys. Nah kalau yang di tipe Love Summer dengan N9 dia seperti HP yang ditaruh di atas stang motor guys, seperti handphone deh guys ya. Tapi yang tipe Sunny, karena tipe Sunny tipe yang paling awal ya guys, jadi dia masih digital tuh yang biasa, belum LED ya. Kalau yang di Love Summer dengan N9 itu sudah LED, sudah seperti HP ya guys, tapi worth it lah, bagus begitu guys ya. Nah ini tampilan dari sampingnya guys. Nah itu kalau lampu remnya itu terang guys ya, sudah menggunakan lampu remnya juga lampu LED ya guys. Nah ini tampilannya tuh kan, ringnya itu ring 10 guys, seperti motor Vespa guys ya. Jadi kalau dari sampai seperti pakai motor Vespa, sedangkan tampilan bodinya itu seperti pakai motor Scoopy mini guys, begitu. Nah cukup menarik ya guys, karena di sini belum ada yang pakai motor listrik di daerah saya ya, belum ada itu orang biasa pakai motor listrik ya guys. Pernah sekali saya lihat orang PLN pakai motor listrik. Nah itu orang PLN guys, mungkin dari perusahaannya, tapi ini orang publiknya guys, belum ada. Mungkin saya menjadi trend center kali guys. Setelah ini akan ada banyak motor-motor yang lainnya di tebing tinggi Sumatera Selatan guys, karena motor ini bebas dari polusi guys. Tidak ada asap, tidak meninggalkan asap, tidak ada suara, hemat karena tidak perlu lagi mengisi bensin, mengganti oli, mengganti panbel, tidak perlu mengganti busi, tidak perlu lagi guys. Kita cukup colokan saja, dan dengan perawatan dinamonya saja guys diperhatikan. Nah begitu guys. Nah ini di sini kelemahannya dari motor Sunny ini tidak ada rem parkirnya guys ya. Jadi kendalanya itu saja sih, tapi itu bisa diatasi. Jadi anak-anak saya kan kecil-kecil ya guys, jadi ketika dia naik atau turun saya matikan dulu ininya motornya, stop kontaknya ya guys, karena ini tidak ada indikator dia hidup apa enggaknya ya guys, mereka kan tidak tahu. Nah sedangkan kalau di Love Summer dengan di N9, di tombol di bagian klakson itu ada rem parkirnya guys. Ketika rem parkirnya itu dipencet baru dia berjalan, ada di indikatornya begitu. Nah tapi itu bisa diatasi, bisa diatasi guys ya. Jadi kan tidak tahu ini jalan apa tidak, hidup atau enggak dari motor ini kan guys. Jadi ketika digas itu langsung dia berjalan. Nah, makanya itu bahayanya di situ. Ketika kita membawa anak kecil duduk di depan, takutnya mereka
langsung guys, sedangkan di sini kan tidak ada, di sini di motor ini tidak ada rem parkirnya gitu, tapi itu bisa diatasi gitu ya guys. Nah, untuk stangnya itu sama persis seperti Scoopy ya guys. Ini namanya seperti motor-motor konvensional pada umumnya ya. Jadi cukup worth it lah buat saya yang sering ke sekolah, maksudnya bekerja dan ke sehari-hari yang lain, ke pasar atau yang lain. Nah, walaupun kelihatan kecil, ini jok motornya ini bisa muatan sampai 4 orang guys. Jangan salah loh, sampai 4 orang. Nah, gitu ya guys ya. Nah, dan ini belum pernah saya cuci ya guys, karena saya takut mencucinya guys, jadi belum pernah saya coba. Mungkin nanti saya mencucinya cukup dilap-lap saja ya guys dengan kanebo ya guys, dengan lap basah. Demikian video hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan saksikan video-video selanjutnya.